Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Denny Setiawan, SSN MPU, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat serta salam curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Melda Dwi Agustina dengan NIM 140142223. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan multikultural. Baik, pada materi yang pertama ada hakikat kebudayaan. Jadi, apabila suatu budaya didefinisikan sebagai warisan dan tradisi dari suatu kelompok sosial, maka pendidikan multikultural ini mempelajari tentang berbagai warisan dan tradisi budaya. Namun, apabila suatu budaya didefinisikan sebagai desain kelompok sosial untuk bertahan hidup di lingkungannya, maka pendidikan multikultural ini berarti mempelajari tentang berbagai kelompok sosial yang berbeda untuk hidup dalam suatu masyarakat yang pluralis. Kemudian menurut Kunchoro-Ningrat mendefinisikan suatu kebudayaan itu menjadi tiga, di mana ada gagasan atau ide atau pemikiran, dan ada perilaku, dan ada hasil karya manusia. Kemudian terdapat unsur-unsur budaya, di mana menurut pendapat David Taylor, memandang suatu budaya itu sebagai kompleksitas yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, yang merupakan pemikiran kebudayaan, moral atau etika, hukum, di mana hukum itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk hukum tidak tertulis sendiri itu seperti kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian ada adat istiadat atau tradisi yang merupakan satu pemikiran yang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian ada kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian unsur budaya menurut pendapat Kulhon, di mana ada sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, di mana ada berburu meramu, cocok tanam, dan perundingan, dan sistem teknologi dan peralatan. Kemudian menurut J.J. Hunikman, membagi wujud kebudayaan itu menjadi tiga, di mana ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Untuk gagasan sendiri itu merupakan suatu kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, yang sifatnya itu abstrak dan tidak bisa diraba atau disentuh. Kemudian untuk wujud kebudayaan aktivitas merupakan suatu tindakan dalam masyarakat. Wujud ini seringkali disebut dengan sistem sosial yang dimana sifatnya itu konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati dan didokumentasikan. Kemudian yang ketiga, artefak merupakan wujud kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya dalam suatu masyarakat. Kemudian wujud kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat mengklasifikasikannya menjadi empat, di mana ada kebudayaan sebagai nilai ideologis berdasarkan nilai dasar dan pemikiran, kebudayaan sebagai sistem gagasan, kebudayaan sebagai sistem tingkah laku, dan kebudayaan sebagai benda fisik atau artefak. Kemudian ada pranata kebudayaan, di mana ada klasifikasinya, ada ajaran keyakinan atau agama, kebudayaan, nilai-nilai budaya yang terdiri dari nilai primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada etos dan pandangan hidup. Kemudian materi mengenai hakikat pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural itu? Jadi pendidikan multikultural ini mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama,
status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Kemudian, pendidikan multikultural ini didasarkan pada tiga, di mana ada kesadaran nilai penting keberagaman budaya. Nah, di sini perlunya meningkatkan kesadaran bahwa semua siswa itu memiliki karakteristik khusus di mana ada usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing siswa. Jadi perbedaan itu merupakan suatu keniscayaan atau kepastian, namun perbedaan itu harus diterima dengan baik dan bukan dijadikan sebagai pembeda. Kemudian, gerakan pembaharuan pendidikan yang memuat kesenjangan dalam kesempatan mengikuti pendidikan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Kemudian, dasar yang ketiga, proses pendidikan, di mana pendidikan multikultural itu harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus, dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tentunya pendidikan multikultural itu mempunyai beberapa tujuan, diantaranya seperti pengembangan literasi etnis dan budaya, kemudian klarifikasi nilai dan sikap, memiliki wawasan kebangsaan dan bernegara, dan memiliki wawasan lintas budaya. Dari tujuan itu, pendidikan multikultural juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberi konsep diri yang jelas, memberi pemahaman mengenai etnis lain, memahami konflik budaya yang sering terjadi, membantu mempertimbangkan dan membuat keputusan, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa, dan mempengaruhi perubahan sosial. Kemudian materi mengenai teori pendidikan multikultural. Jadi, terdapat beberapa teori, di antaranya yang pertama, menurut Helen Keller, di mana suatu budaya itu memiliki banyak segi dan nilai-nilai. Maka budaya itu disebut sebagai pluralisme budaya. Di sini, budaya pluralisme itu didefinisikan sebagai operasional dalam menghargai beberapa tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas menjaga persatuan nasional. Kemudian teori menurut James A. Banks, di mana suatu sebagian dari pendidikan lebih mengarah kepada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Di sini menjelaskan bahwa siswa harus diajarkan memahami semua jenis pengetahuan, mendiskusikan konstruksi pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat Bill Martin, bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme ini memunculkan pertanyaan bahwa berbagai teori filsafat atau teori sosial, di mana sebagai agenda sosial dan politik, jika multikulturalisme lebih dari sekedar tempat bernaung berbagai kelompok yang berbeda, berkembang, di mana dari berbagai kelompok ini dengan tujuannya membawa pengaruh radikal. Kemudian menurut pendapat Martin J. Beck Matustik, di mana mengatakan bahwa teori multikulturalisme ini meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali ke liberalisme pendidikan dan politik Plato, filsuf Yunani, bahwa sebuah karya Plato yang berjudul Republik bukan hanya memberi norma politik dan akademik klasik bagi pemimpin dari negara ideal yang dia cita-citakan, namun juga menjadi petunjuk dalam pembahasan bersama tentang pendidikan bagi yang tertindas. Kemudian menurut Judith M. Green, menunjukkan bahwa multikulturalisme ini bukan hanya unik di Amerika Serikat, negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya harus bertoleransi terhadap keuntungan budaya dominan.
pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Jadi, dalam hal ini, tahap-tahap integrasi materi multikultural ini ke dalam kurikulum dibagi menjadi 4, di mana ada pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Untuk pendekatan kontribusi sendiri ini digunakan pada fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis, di mana dalam pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan yang memiliki bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Sedangkan untuk pendekatan aditif sendiri ini tanpa mengubah sumber utama fase awal dalam melaksanakan pendidikan, karena belum menyentuh kurikulum utama. Pendekatan transformasi ini dengan mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Kemudian yang terakhir, pendekatan aksi sosial. Dalam hal ini, mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi dengan menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi berkaitan konsep yang dipelajari. Hal ini bertujuan agar siswa itu mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana yang lebih baik. Pendidikan dengan wawasan multikultural dalam rumusan James Banks bahwa konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Kemudian dalam pelaksanaannya, Banks ini menjelaskan 5 dimensi yang harus ada, di mana ada integrasi konten. Nah, pada integrasi konten ini, pemaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok. Kemudian, proses penyusunan pengetahuan untuk menentukan asumsi kebudayaan. Kemudian yang ketiga, mengurangi prasangka agar tidak timbul fanatisme kebudayaan tertentu. Yang keempat, pedagogi kesetaraan, di mana dengan penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dan banyaknya gaya belajar dalam berbagai kelompok budaya dan ras. Kemudian, pemberdayaan kebudayaan sekolah. Problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan antara lain karena faktor geografi, faktor demografi, faktor sejarah, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Kemudian masalah umum dalam pelaksanaan pendidikan multikultural ini meliputi problem kemasyarakatan yang bersumber dari yang pertama ada keragaman identitas budaya daerah, perpindahan otonomi pusat ke daerah, kurang kokohnya nasionalisme, munculnya fanatisme yang berlebihan, konflik kesatuan nasional dan multikultural, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, dan keberpihakan yang salah dari media massa. Kemudian problematika penyakit budaya ada 6. Yang pertama, prasangka. Prasangka ini mengandung tipe afektif berkaitan dengan perasaan negatif dan kognitif, selalu berpikiran tentang stereotip dan ponasi kecenderungan perilaku diskriminatif. Kemudian yang kedua, stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnis atau ras. Orang cenderung membuat kategori atas penampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Kemudian yang ketiga, etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk menetapkan suatu norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Kemudian yang keempat, rasisme, di mana dengan membedakan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Kemudian yang kelima, diskriminasi, merupakan
suatu tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Kemudian yang terakhir, scapegoating, di mana terjadi apabila suatu individu tidak dapat menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Kemudian terdapat problema pembelajaran pendidikan multikultural. Jadi terdapat berbagai permasalahan di mana ada masalah dasar di mana guru itu kurang mengenal kebudayaan masing-masing, guru kurang menguasai struktur dan budaya etnis. Kemudian masalah seleksi dan integrasi mata pelajaran, ketidakmampuan guru dalam memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi mata pelajaran. Kemudian masalah proses mengkonstruksi pengetahuan tentang kebudayaan, mengurangi masalah prasangka dalam pembelajaran kebudayaan, dan masalah kesetaraan pedagogi. Kemudian pendidikan multikultural ini memiliki beberapa prinsip, di mana ada satu, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural ini mengandung dua dimensi, pembelajaran dan kelembagaan. Dan di antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Kemudian yang ketiga, pendidikan multikultural ini menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis dan atas sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Paradigma pendidikan multikultural menurut pendapatnya Zamroni 2011, yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural ini bukan sekedar perubahan kurikulum atau metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasikan kesadaran arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju. Kemudian yang keempat, mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah. Dan yang kelima, jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah yang menunjang kesetaraan. Kemudian untuk praktik pendidikan multikultural di Indonesia ini terdapat bentuk dan model yang mestinya tidak dapat dilepas dari tujuan umum pendidikan multikultural tadi. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang berdasar tentang proses menciptakan suatu sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. Kemudian yang kedua, menentukan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi lingkungan sekolah yang setara. Dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural tentunya memiliki tiga sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa, di mana ada pengembangan identitas kultural, hubungan interpersonal, dan memberdayakan diri sendiri. Kemudian terdapat prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Ada tiga. Ada pendidikan multikultural berdasarkan pada pedagogi baru, yaitu pedagogi yang berdasarkan dari kesetaraan manusia. Dan kedua, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Dan yang ketiga, prinsip globalisasi budaya. Untuk prinsip yang pertama sendiri itu didasarkan pada pedagogi baru, di mana eh, pedagogi kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa,
kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Ada kesetaraan individu, antar budaya, antar bangsa, antar agama. Jadi pedagogi kesetaraan ini berpangkal pada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia. Yang kedua, prinsip yang kedua itu pendidikan multikultural ditunjukkan pada terwujudnya manusia yang budaya dan globalisasi budaya, di mana globalisasi kebudayaan ini ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi. Kemudian peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Menurut Iwan Supardi menyebutkan 6 asumsi dasar mengapa pendidikan multikultural itu perlu untuk dikembangkan di sekolah-sekolah. Yang pertama, karena perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua, sekolah harus menjadi model penyampaian hak asasi manusia dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah. Yang kelima, lembaga sekolah dapat sebagai tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai, perilaku, dan komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. Dan yang terakhir, kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Kemudian peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial terdapat beberapa faktor, di antaranya kebijakan dan politik sekolah, kemudian budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi, kemudian yang ketiga gaya belajar dan sekolah, keempat bahasa dan dialek sekolah, kemudian partisipasi dan input masyarakat, kemudian program penyuluhan atau konseling, kemudian prosedur asesmen dan pengujian, kemudian materi pembelajaran, kemudian gaya dan strategi mengajar, dan yang terakhir sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Kemudian dalam penerapan pendidikan multikultural, guru itu harus memperhatikan beberapa hal. Ada 7, perbedaan agama, perbedaan bahasa, gender, status sosial, etnis, kemampuan, dan umur. Jadi, peranan kurikulum dalam pendidikan multikultural ini, kurikulum tidak hanya sebagai mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa selama mengikuti pendidikan, tetapi meliputi suatu usaha sekolah dalam mempengaruhi belajar siswa. Kemudian multikultural sebagai landasan pembelajaran. Menurut Anderson dan Glaser mengatakan bahwa pendidikan multikultural ini mengenai keragaman budaya, posisi kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari, jadi berstatus sebagai objek studi. Dengan perkataan lain, keberagaman budaya menjadi materi pembelajaran yang harus diperhatikan para pengembang pembelajaran. Kemudian dalam perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural ini diperlukan sosialisasi agar guru dapat mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, proses belajar di kelas, dan evaluasi sesuai dengan prinsip pendekatan multikultural. Kemudian terdapat strategi pembelajaran pendidikan multikultural. Ada 4, di mana ada strategi pencapaian konsep, strategi cooperative learning, strategi analisis sosial, dan strategi analisis nilai. Kemudian mengenai perencanaan pembelajaran berbasis budaya, dari Gardner dan Robert mengajukan sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam menyeleksi materi pokok. Di antaranya, yang pertama, dengan seleksi materi pokok bahasan seharusnya mencantumkan hal-hal kultural. Di sini
didasarkan pada keilmuan masa kini. Inklusifan ini seharusnya berhubungan dengan pendapat yang berbeda dan interpretasi yang beragam. Kemudian yang kedua, materi pokok bahasan diseleksi untuk dicantumkan seharusnya mempresentasikan keberagaman dan kesatuan di dalam dan di lintas kelompok. Kemudian yang ketiga, materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya berada dalam konteks waktu dan tempat. Yang keempat, materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya memberikan prioritas untuk memperdalam di samping perluasan. Kemudian yang kelima, perspektif multibudaya seharusnya dimasukkan di dalam keseluruhan kurikulum. Yang keenam, materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya diperlakukan sebagai konstruk sosial dan oleh karena itu tentatif seperti halnya seluruh pengetahuan. Kemudian pokok bahasan seharusnya menggambarkan dan tersusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dialami siswa untuk dibawa ke kelas. Kemudian yang terakhir, pedagogi seharusnya berkaitan dengan sejumlah cara belajar mengajar interaktif agar menambah pengertian, pengujian kontravensi, dan saling belajar. Kemudian dalam penerapan pembelajaran berbasis budaya ini, pembelajaran berbasis budaya dibedakan menjadi 4 macam. Ada belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Untuk yang pertama, belajar tentang budaya. Jadi, belajar tentang budaya ini menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya yang dipelajari dalam program studi khusus tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini, budaya tidak terintegrasi dengan bidang ilmu lain. Kemudian yang kedua, belajar dengan budaya. Jadi, belajar dengan budaya ini terjadi pada saat budaya diperkenalkan dengan siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya. Kemudian yang ketiga, belajar melalui budaya. Jadi belajar melalui budaya ini merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Kemudian yang terakhir, belajar berbudaya. Jadi belajar berbudaya ini merupakan bentuk mengejawantahkan budaya itu dalam perilaku sehari-hari siswa. Misalnya, anak dibudayakan untuk selalu menggunakan bahasa Krama Inggil melalui program Sabtu Budaya. Kemudian terdapat bentuk dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam belajar berbasis budaya. Jadi bentuk-bentuknya itu budaya daerah dapat berupa cerita daerah seperti Maling Kundang, Rara Mendut, asal nama kota Banyuwangi. Kemudian ada tari-tarian di mana ada tari Kancet Papatai atau tari perang suku Dayak. Kemudian ada tembang atau lagu-lagu daerah, contohnya seperti Iler-Iler dan suku-suku Batak. Kemudian ada yang keempat permainan, di mana ada permainan gentik, permainan jamuran, permainan dakon, dan yang kelima seni pertunjukan ada wayang, ketoprak, riok ponorogo. Kemudian yang keenam kebiasaan atau tradisi setempat seperti tahlil, yasinan, bersih-bersih desa, tradisi larung sesaji, dan sekaten. Kemudian yang ketujuh beda-beda makna filosofinya seperti mendau, perisai, dan benda tradisional. Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya daerah ada nilai-nilai kepatuhan dan penghormatan pada orang tua, emansipasi wanita, kesetiaan seorang istri atau wanita, kepahlawanan, kelincahan, kegisetan, dan semangat, kemudian religius, kebersamaan, dan nilai tuntunan atau petuah.
Jadi ada 3 model. Yang pertama, model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah. Kemudian yang kedua, model pembelajaran berbasis budaya melalui cerita rakyat. Kemudian yang terakhir, model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan alat-alat tradisional. Baik, berdasarkan pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural ini adalah suatu pendidikan yang mengakui adanya keberagaman dan menghendaki penghormatan serta kesederajatan manusia dari manapun dia datang dan berbudaya apapun. Jadi pendidikan multikultural ini merupakan solusi untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik yang disebabkan adanya keragaman budaya, ras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendidikan berbasis multikultural ini, sikap dan pemikiran siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Untuk itu, sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan, terutama pada siswa agar memiliki kepekaan dan menghadapi gejala dan masalah sosial yang berakar pada perbedaan. Nah, hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.